Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, bersama saya Fakrutin di Realita on the Street episode 15. Kami hadir untuk melengkapi aktivitas Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya di Pekalongan dan sekitarnya. Inilah pilihan Realita on the Street yang telah kami rangkum. Kreativitas warga Indonesia memang tak terbatas, salah satunya kreativitas dalam mengenalkan keberagaman kopi Nusantara, seperti yang dilakukan oleh salah satu warga Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang menggunakan sepeda kayu untuk berjualan kopi ala kafe di pinggir jalan. Pemirsa di rumah pasti penasaran kan? Langsung saja berikut informasinya. Halo pemirsa, mengopi di kedai kopi atau coffee shop mungkin sudah terlalu mainstream bagi Anda. Namun, pernahkah Anda mengopi di pinggir jalan dengan sajian menu ala coffee shop? Jika belum, di Pekalongan terdapat penjual kopi yang cara menjualnya dengan menggunakan sepeda kayu dan membuka lapaknya di pinggir jalan dengan sajian menu ala coffee shop. Penasaran seperti apa keunikannya? Yuk ikutin saya! Usaha kedai kopi atau coffee shop kini mulai banyak diminati oleh para pelaku usaha. Merebaknya usaha ini memunculkan berbagai inovasi baru untuk menarik perhatian pembeli. Salah satu contohnya adalah Coffee Bike Pekalongan yang berjualan kopi di pinggir jalan dengan bermodalkan sepeda kayu. Usaha Coffee Bike Pekalongan mulai ada pada pertengahan Februari 2020 yang didirikan oleh Ainul dan Rian dengan tujuan untuk sharing kepada masyarakat tentang aneka jenis dan macam kopi. Tujuan kita pertama kita mau sharing kopi enak. Dari awal kita mau buat ini, kita kan dihadapkan dua pilihan, yaitu mau kita jual kopi murah atau kopi enak. Nah, kita milih yang kedua, yaitu kita mau sharing kopi enak. Nah, makanya yang kita jual kopi-kopi di sini ya kopi-kopi terbaik lah, dari lokal maupun nasional, seperti itu. Coffee Bike Pekalongan hanya berjualan 1 minggu sekali tiap hari Minggu, bersamaan dengan Car Free Day mulai pukul 8 pagi hingga 11 pagi, yang lokasinya berada di Jalan Manduro Rejo Kajen, Kabupaten Pekalongan, tepatnya di depan kantor PLN Kajen. Ada 2 jenis kopi yang digunakan, yaitu Arabica dan Robusta, dengan proses pembuatan yang bervariasi agar customer lebih leluasa memilih karakter kopi yang disukai. Saat berjualan, berbagai alat pun dibawa seperti kompresor, grinder, server diver, manual brew, Turkish kopi, dan lainnya. Dengan adanya konsep kreatif ini, membuat masyarakat dapat menikmati kopi di pinggir jalan layaknya sajian menu kafe. Orang yang mungkin bosen misalkan mengunjungi kopi shop yang lain di ruangan, jadi bisa mampir ke Coffee Bike ini sama tongkrongan teman-teman yang lain. Melalui konsep unik ini, pemilik Coffee Bike Pekalongan ingin mengenalkan kopi yang berkualitas kepada masyarakat dengan cita rasa yang unik dan nikmat. Nah, gimana pemirsa setelah melihat keunikan cara berjualan Coffee Bike? Jika Anda penasaran, langsung saja datang ke depan PLN Kajen atau tepatnya di depan SD Tanjung Sari. Saya Faizan Nurrahmah melaporkan untuk Realita News. Bagi kalian pecinta kuliner, kini di Pekalongan terdapat sentra kuliner yang telah diresmikan pemerintah Kota Pekalongan dan tentunya cocok untuk kalian kunjungi karena terdapat banyak jenis kuliner yang siap memanjakan lidah kalian. Kali ini tim Realita on the Street akan mengajak Anda untuk berwisata kuliner di sana. Lalu seperti apa asiknya mencicipi jajanan di sentra kuliner? Ini dia informasinya. Jalan-jalan sore emang merupakan pilihan yang tepat. Di Pekalongan terdapat sebuah tempat yang bagus dan strategis. Letaknya dekat dengan tempat peribadatan berbagai agama. Ya, apalagi kalau bukan kawasan budaya Citayu. Di tempat ini kalian dapat menemukan berbagai spot foto yang menarik dengan suasana yang indah. Berkunjung ke Citayu alangkah baiknya di malam hari karena dapat melihat warna-warni lampu jalanan yang memanjakan mata. Tak hanya itu, di Citayu juga terdapat kuliner yang baru.
Wisata dan kuliner merupakan sesuatu yang diburu masyarakat. Salah satu contohnya di Citayu, Kota Pekalongan. Selain menjadi pusat peribadatan 5 agama di Indonesia, Citayu juga menyuguhkan berbagai macam kulinernya. Berwisata di sore dan malam hari merupakan waktu yang tepat. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk ikutin terus yuk! Berlokasi di Jalan Raja Wali, Kota Pekalongan, pengunjung juga dapat memilih berbagai menu makanan. Nah, menu makanan yang akan saya cicipi kali ini adalah pindang tetel. Menu pindang tetel ini merupakan salah satu makanan khas di Pekalongan. Satu mangkuk pindang tetel berisikan kerupuk, tetelan, kikil, dan kuah hitam yang menggunakan kluwek sebagai bahan baku utama yang telah dicampurkan dengan rempah-rempah lainnya. Sama kerupuk, lontong, tetelan, sama Oke pemirsa, saya akan langsung mencoba menu pindang tetel ini. Rasanya lezat, gurih, dan nikmat. Nah, sekarang saya akan mencoba makanan yang manis-manis. Saya sudah menemukan makanan yang manis-manis, yaitu ketupat bakar. Nah, kalau yang satu ini adalah olahan yang terbuat dari singkong kemudian dibakar di atas teflon dan diberi dengan aneka topping. Selain menyuguhkan berbagai menu makanan dengan harga yang terjangkau, sentra kuliner juga memberikan tempat yang bersih serta nyaman. Suasananya enak, bersih, nyaman juga. Tentang range harganya itu menurut Mas gimana? Dia masih masuk di kantong pelajar, kalangan ya standar lah, nggak terlalu mahal. Buat Anda yang ingin berkunjung ke sentra kuliner Citayu, tempat ini dibuka dari pukul 2 siang hingga 10 malam. Nah, itu tadi keseruan saya menikmati kuliner di kawasan Citayu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Safinatun Hani beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street kembali ke studio. Beralih ke informasi selanjutnya, pada proses produksi pembuatan sarung biasanya melalui teknik sablon dan printing. Namun di Pekalongan juga ada proses produksi dengan cara dilukis satu persatu. Tim Realita on the Street berkesempatan melihat proses produksi sarung lukis. Berikut informasi selengkapnya. Melukis merupakan suatu kegiatan mengolah media 2 dimensi ataupun media 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Biasanya media itu berupa kanvas, kertas, papan, ataupun bahkan film dalam fotografi. Nah, kali ini ada yang unik, yaitu melukis di atas sarung. Sarung dilukis. Penasaran seperti apa? Mari ikuti saya. Wah, cantik-cantik ya motif sarung batik yang satu ini. Eits, jangan salah, ini bukan sarung batik. Ini adalah sarung lukis. Bertempat di Desa Jenggot, Kota Pekalongan, sarung lukis Al-Fatar ini sudah berdiri sejak 3 tahun yang lalu. Motif yang dihasilkan pun sangat beragam, seperti ngaji ngopi, janco, macan malam, dan masih banyak lagi. Namun, untuk motif yang bestseller yaitu motif macan malam, darbuka, wayang malam, dan kapal 3D.
saya cap dalam tempo setengah tahun hasilnya kurang, terus saya lukis. Awal lukis saya tahap pertama dari gamis saya belajar dari lukis, terus saya tuangkan ke kain sarung. Alhamdulillah jujur, terus medar berjalan lancar. Itu lukis saya tancapkan di sarung. Proses pembuatan sarung lukis ini terdapat 3 tahap, yaitu pewarnaan dasar, pelukisan, dan pengemasan. Pada tahap pewarnaan dasar, kain putih panjang akan diwarnai menggunakan alat putar tradisional yang bernama jagger. Ternyata melukis itu nggak segampang yang kita kira ya, harus benar-benar telaten dan juga harus berimajinasi dan harus sabar ya Pak. Iya. Untuk memenuhi permintaan konsumen, tempat usaha milik Ahmad Hakim ini memiliki 7 rumah produksi, 1 di Wiradesa, 1 di Banyu Urip, dan 5 di Jenggot. Sedangkan untuk pemasarannya, sarung lukis Alfatar ini menggunakan jasa reseller dan sudah terjual di berbagai daerah di Indonesia, seperti Semarang, Bogor, Kuningan, Ponorogo, Kalimantan. Bahkan sudah sampai ke luar negeri loh, yaitu di Singapura dan Korea. Namun yang paling sering dari daerah Denpasar dan kalangan pondok pesantren serta tempat ziarah. Ini produk kita yang best seller. Kita pengambilan dari Alfatar sendiri 150, kita jual di luar kota Pekalongan sendiri kita mencapai 1 per piece 250.000. Itu harga yang harga dari kita. Kalau dari Alfatar kan 150, kita jual 250. itu semua produk sama 250. Beda-beda. Ini yang paling tinggi 250, yang lainnya 230-an. Ini produk yang best seller kita. Namanya proses pelukisan tergantung pada tingkat kerumitan motif. Salah satu motif yang tingkat kerumitannya tinggi yaitu motif macan. Uniknya, alat-alat yang digunakan untuk melukis ini berasal dari bahan-bahan bekas loh, seperti botol bekas, kayu bekas, bahkan kuasnya pun dibuat sendiri. Setelah proses pelukisannya selesai, sarung kemudian digantung supaya cepat kering, agar warnanya bisa menempel sempurna. Oke, semua proses telah kita lewati. Tinggal tahap pengemasan. Cara pengemasannya cukup dilipat menjadi beberapa bagian kecil dan pastikan logo dari sarungnya harus berada di tengah. Kemudian masukkan ke dalam plastik dan jangan lupa masukkan stiker Alfatarnya. Setelah dari proses pemakingan tadi, hasil akhirnya akan menjadi seperti ini, yaitu sarung lukis Alfatar. Ayu Febrianti beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Pemirsa, informasi mengenai sarung lukis tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Realita on the Street episode 15 ini. Bagi Anda yang memiliki informasi menarik, bisa langsung kirimkan ke akun media sosial kami. Kenali, cintai, dan lestarikan budaya di sekeliling kita. Saya Fakrudin beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.